tulisan dari sahabat disabilitas, yaitu mengenai 5 hal yang harus diperhatikan tunanetra jika ingin bepergian mandiri menggunakan pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Kali ini saya berada di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga, tepatnya di ruang Braille. Dan di kesempatan siang hari ini, saya akan mereview mungkin sedikit artikel dari salah satu buku yang tentunya sudah sangat melegenda bagi para tunanetra di seluruh Indonesia, yaitu majalah Braille atau Gema Braille yang sampai sekarang masih terbit setiap tahun. Dan ini kebetulan yang saya baca ini dari edisi tahun 2024 di bulan September dan Oktober. Untuk edisinya atau versi artikel-artikel yang disajikan yaitu untuk dewasa, karena di Gema Braille itu kan ada 2 edisi, yaitu untuk adik-adik kita dan juga para remaja, dan ini kebetulan yang saya pegang atau yang ada di depan saya ini yang versi dewasa. Nah, seperti kebanyakan majalah-majalah pada umumnya, di Gema Braille ini juga ada banyak artikel yang sangat bermanfaat bagi para tunanetra untuk menambah pengetahuan dan menambah ilmu tentunya. Tapi di kesempatan kali ini yang akan saya bahas dan review adalah artikel edisi tulisan dari sahabat disabilitas, yaitu mengenai 5 hal yang harus diperhatikan tunanetra jika ingin bepergian mandiri menggunakan pesawat. Ini ditulis oleh teman tunanetra kita, yaitu Ahmad Syarif. Bagaimana kita ketahui bahwa aksesibilitas pesawat terbang sebagai moda transportasi ini kan bagi teman-teman tunanetra ini semakin membaik. Namun masih banyak yang mempertanyakan kemampuan mereka untuk bepergian sendiri menggunakan pesawat. Kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu berlebihan, mengingat berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pihak bandara dan maskapai penerbangan semakin mempermudah penyandang disabilitas khususnya tunanetra untuk menggunakan transportasi penerbangan. Nah, ini di sini disampaikan mengenai hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman tunanetra yang ingin melakukan perjalanan udara secara mandiri. Ini yang pertama ada persiapan keberangkatan. Jadi di persiapan keberangkatan ini seperti layaknya teman-teman non-disabilitas, untuk teman-teman tunanetra juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen penting yang diperlukan seperti tiket, identitas diri, dan dokumen-dokumen kesehatan jika diperlukan. Nah, ini untuk teman-teman tunanetra juga bisa memanfaatkan layanan digital. Ini seperti contohnya di sini ada yang namanya web check-in untuk mempersingkat waktu di bandara. Jika memungkinkan, gunakan ransel yang tidak perlu dibagasikan untuk mempermudah perjalanan. Gunakan juga alat bantu mobilitas seperti tongkat dan juga letakkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau, biar nanti jika teman-teman tunanetra butuh untuk berjalan atau untuk mobilitas di bandara misalnya, itu lebih mudah untuk mencarinya. Pilih juga transportasi yang dapat
mengantar teman-teman untuk langsung ke lobi terminal keberangkatan seperti taksi online misalnya. Itu juga bisa jadi opsi, karena untuk transportasi online juga kan sekarang sudah semakin akses untuk teman-teman tunanetra. Nah, ini di poin yang kedua yaitu ada namanya proses check-in. Setibanya di bandara, teman-teman bisa minta bantuan petugas untuk mengantar ke counter check-in di maskapai yang biasanya ada di masing-masing terminal di bandara. Jelaskan kepada petugas counter mengenai kondisi penglihatan dan bisa minta pendampingan yang sesuai kebutuhan. Jadi kuncinya di sini adalah teman-teman bisa istilahnya tidak malu untuk meminta tolong kepada petugas-petugas yang ada di bandara. Dan ini juga di sini ditekankan mengenai penandatanganan formulir untuk teman-teman, dan pastikan juga teman-teman memahami isi dari formulir tersebut. Jangan ragu untuk menolak jika ada poin yang dirasa merugikan, terutama yang terkait dengan tanggung jawab keselamatan selama penerbangan. Nah, ini kalau tadi kan di poin kedua dibahas mengenai proses check-in. Nah, ini di poin ketiga kita akan review mengenai check-in hingga masuk ke pesawat. Kenali identitas pendamping dan maskapai yang akan membantu teman-teman. Pastikan label bagasi pada boarding pass sesuai dengan jumlah barang yang dibagasikan. Tanyakan informasi penting seperti nomor penerbangan, waktu boarding, dan nomor kursi. Saat menunggu boarding, teman-teman juga bisa minta pendamping ini pendamping dari maskapai ya, untuk mengarahkan ke tempat duduk dekat meja petugas di ruang tunggu. Itu untuk poin yang ketiga. Nah, di poin yang keempat yaitu ketika di dalam pesawat. Di sini seperti mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman naik pesawat kan biasanya di sebelum penerbangan itu kan ada demonstrasi mengenai prosedur keselamatan dan fasilitas-fasilitas yang ada di pesawat, misalnya toilet dan hal-hal sebagainya. Nah, ini teman-teman juga bisa minta penjelasan mengenai alat peraga langsung jika ada yang kurang jelas. Ini beberapa maskapai juga yang pernah saya alami ya di tahun 2018 yang lalu, juga menyediakan buku petunjuk keselamatan dalam huruf Braille. Ini juga kebetulan saya pernah mengalami sendiri. Ada salah satu maskapai juga sudah menyediakan prosedur keselamatan dalam huruf Braille. Ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh informasi lebih detail tentang prosedur keselamatan selama penerbangan. Nah, ini teman-teman juga bisa menanyakan kondisi-kondisi di sekitar, karena kan kita nggak tahu ya, nggak tahu secara visual kondisi apa yang ada di sekitar kita, seperti jumlah penumpang di sisi kanan dan kiri, dan juga lokasi toilet. Jangan ragu juga untuk teman-teman meminta bantuan awak kabin jika mengalami kesulitan selama di penerbangan. Nah, di poin terakhir ini ketika udah sampai di tujuan, teman-teman diusahakan ya, ini turunnya kalau bisa paling akhir. Karena apa? Biar tidak berdesak-desakan dengan teman-teman non-difabel yang lain, karena nanti ditakutkan menabrak atau bagaimana kan. Ya, pokoknya intinya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh.
untuk kenyamanan bersama. Tunggu pendamping dari maskapai yang akan membantu teman-teman di bandara tujuan. Jika memiliki barang yang dibagasikan, sampaikan kepada pendamping dan jelaskan ciri-ciri barangnya. Nah, ini juga penting. Mungkin teman-teman di tasnya atau di kopernya bisa dikasih penanda untuk yang pasti penanda yang memudahkan teman-teman untuk menghafal kalau itu memang koper atau tas dari barang bawaannya teman-teman. Setelah itu juga bisa meminta bantuan untuk diantar ke pintu keluar dari bandara oleh petugas dari maskapai tentunya. Nah, kesimpulan atau kunci utama dalam melakukan perjalanan udara secara mandiri bagi tunanetra itu adalah tetap tenang, berani bertanya, dan tidak ragu meminta bantuan. Dengan persiapan yang matang, mudah-mudahan pemahaman teman-teman tentang prosedur yang ada terbang mandiri ini bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan oleh teman-teman tunanetra khususnya. Mungkin itu review singkat dari artikel yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.